Persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Lebih baik tidak melakukan apa saja kalau hal itu menyebabkan seorang saudara seiman menjadi berdosa. Judul renungan kali ini, Kasih yang Mengekang, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, sebagian besar pemuda Samoa diberi tato sebagai tanda tanggung jawab kepada masyarakat dan kepala suku mereka. Namun ketika para pemain rugby dari Samoa berkunjung ke Jepang, negara yang sebagian masyarakatnya melihat tato secara negatif, mereka menyadari bahwa simbol itu bisa menimbulkan masalah. Demi memelihara hubungan baik, para pemuda Samoa itu pun mengenakan kain panjang berwarna kulit pada lengan untuk menutupi tato mereka. Kami menghormati dan menghargai budaya Jepang, kata kapten tim Samoa. Kami harap usaha kami dapat mereka terima. Di era yang mengagungkan kebebasan berekspresi bagi individu, sungguh luar biasa melihat adanya pembatasan diri, sebuah konsep yang ditulis Paulus dalam kitab Roma.
Ia mengatakan bahwa terkadang kasih menuntut kita menanggalkan hak kita demi orang lain. Alih-alih memaksakan kebebasan kita, ada kalanya kasih mengharuskan kita mengekang diri. Paulus menjelaskan bagaimana sebagian anggota jemaat meyakini bahwa mereka bebas makan segala jenis makanan. Tetapi yang lain makan sayur-sayuran saja. Roma pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Kelihatannya ini soal kecil. Tetapi di abad pertama, kepatuhan kepada hukum Taurat tentang makanan menjadikan masalah ini kontroversial. Paulus memerintahkan setiap orang untuk tidak saling menghakimi lagi, lalu mengakhiri dengan menasihati mereka yang tidak berpantang makan. Lebih baik tidak usah makan daging atau minum anggur atau melakukan apa saja kalau hal itu menyebabkan seorang saudara seiman menjadi berdosa. Ayat yang ke-21 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada kalanya mengasihi sesama berarti mengekang kebebasan kita sendiri. Kita tidak harus selalu melakukan segala sesuatu yang biasa dengan bebas kita lakukan. Terkadang, kasih justru membuat kita membatasi diri. Sahabat ODB, pernahkah Anda melihat seorang yang membatasi kebebasan dirinya demi saudara seimannya? Kesulitan apa yang dihadapi ketika kasih kepada sesama membuat kita harus mengekang diri? Ya Allah, tolonglah aku melihat kapan aku perlu mendorong orang lain untuk menggunakan kebebasannya, dan kapan aku perlu membatasi kebebasanku sendiri. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread to